Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa KM5 Channel dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dalam program Sahira, Sajian Hikmah Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang perempuan hebat di dalam Al-Quran. Tidak lain yaitu Ratu Bilqis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalna ala katsirin min ibadihil mu'minin wa warisa Sulaimana Dawud wa qala ya ayuhan nasu 'allimna mantiqat thair wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwa fadlul mubin. Wa husira Sulaimana junudahu minal jinni wal insi wat thair wa hum yuza'una hatta idza atau ala dawin namlah qalat namlah ya ayuhan namlu dkhulu masakinahum la yahtimannakum Sulaimana wa junuduhu wa hum la yash'urun fadabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Al-ayah amma ba'du. Jadi cerita Ratu Bilqis ini terdapat dalam surat An-Naml. An-Naml itu sendiri adalah artinya semut. Semut itu merupakan salah satu hewan serangga yang memiliki kekuatan luar biasa. Jadi dalam fabel Al-Quran dijelaskan bahwa semut itu memiliki 12.000 spesies. Kalau kita hanya mungkin mengetahui beberapa saja ya, misalnya semut hitam, kelanggrang, semut merah, gitu saja. Padahal sekian ribu semut itu masih banyak sekali yang belum kita ketahui. Belum lagi semut itu juga merupakan salah satu hewan serangga yang kuat, meskipun kecil ya. Kenapa? Karena semut itu memiliki beban hidup 50 kali lipat dari berat badannya. Jadi karena badannya itu kecil, sementara untuk menopang hidupnya itu 50 kali lipat. Nah, ini juga merupakan ibarah bagi kita, peringatan bagi kita manusia yang telah diberi kesempurnaan akal, hati, agar kita itu juga tidak putus asa atas semua yang telah diberikan oleh Allah. Kalau semut saja itu mampu, ya kenapa manusia harus tidak mau berusaha gitu kan? Itu semut. Kemudian karena semut itu merupakan salah satu jenis hewan yang kecil, maka semut ini hidupnya berkelompok. Untuk menggapai sesuatu itu hidupnya berkelompok, tidak bisa hanya seekor saja. Makanya dalam semut itu ada yang namanya pejantan, kemudian ratu semut, ada juga golongan semut kerja. Pekerja itu biasanya yang mereka yang mencari makan dan seterusnya itu. Nah itu kita kalau berbicara tentang semut ya. Jadi kisah Ratu Bilqis itu memang ada dalam surat An-Naml. Selain itu memang karena dalam surat tersebut menyimpan sebuah dialog antara semut dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Saat Nabiullah Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan dari kerajaannya menuju Syam, itu beliau bertemu dengan Raja Semut, gitu ya. Karena Nabi Sulaiman ini diberi kelebihan oleh Allah untuk bisa mengerti bahasa hewan, maka Nabi Sulaiman bisa mendengarkan apa yang dikomandokan oleh Raja Semut terhadap rakyatnya. Jadi semut kala itu kemudian bilang kepada seluruh pasukannya agar mereka masuk ke rumah mereka masing-masing. Kenapa? Di sana ada pasukan Nabi Sulaiman yang hadir. Nah, nanti jangan-jangan kalian terinjak oleh mereka. Sementara tentara mereka itu tidak tahu bahwa di bawah tanah itu banyak sekali semut gitu. Nah, Nabi Sulaiman kemudian mendengar semut memberikan instruksi demikian, Nabi Sulaiman tersenyum.
Dan akhirnya terjadi dialog. Raja Semut, kenapa Anda berbicara seperti itu? Atau memberikan instruksi seperti itu kepada pasukan semut? Iya Nabi, karena saya khawatir jika kemudian pasukan Anda itu menginjak-injak kami, gitu, menginjak semut, mereka itu tidak tahu, gitu, tidak tahu, dan kita merasa sangat sakit sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sangat menakjubkan apa yang dikatakan oleh semut, karena pasukan Nabi Sulaiman itu begitu banyaknya dan begitu mewahnya, sangat istimewa sekali. Kemudian semut ini bilang, lah kalau misalnya pasukanku itu melihat tentara Anda yang demikian luar biasa sekali, gitu ya, di telapak kaki kudanya pun sampai ada emas dan sebagainya, jangan-jangan nanti semut itu juga tergiur dengan hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga kemudian para semut ini lupa akan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Nah itu ya, itu yang kemudian perkataan semut yang menempati manusia yang berakal. Itu artinya bahwa kalau manusia itu memiliki kesadaran dengan sangat sempurna sekali, maka dunia itu hanyalah sebatas perantara, tidak menjadi sebuah tujuan. Itulah yang menjadi alasan dari argumentasi semut agar para pasukannya itu masuk ke dalam rumahnya, gitu. Jadi pasukannya itu akhirnya masuk ke rumah mereka masing-masing. Akhirnya Nabi Sulaiman juga tahu, oh itu alasannya ya. Ternyata alasan semut ini, alasan Raja Semut itu tidak semata-mata karena dia tidak suka atas kedatangan Nabi Sulaiman dan tentaranya, tetapi karena agar keselamatan rakyatnya dan juga keselamatan secara ukhrawi dari para semut ini agar tidak silau dengan hal-hal yang bersifat duniawi yang dibawa oleh pasukan Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu. Nah, itulah yang diambil dari surat An-Naml yang berarti adalah semut gitu ya. Kemudian ketika Nabi Sulaiman melanjutkan sebuah perjalanan, nah saat akan melakukan sholat, seperti biasa Nabi Sulaiman selalu mencari air. Cara mencari airnya itu adalah dengan cara menggali. Nah, kalau manusia ya menggali sumur kayak gitu. Lah tugas untuk mendeteksi di mana ada sumber mata air itu adalah burung hudhud. Jadi saat beliau melakukan perjalanan itu, Nabi Sulaiman ini membawa tentara tidak hanya manusia, tetapi pasukannya ada pasukan manusia, ada pasukan jin, ada pasukan burung. Gitu. Lah pasukan burung ini memiliki komandan yaitu burung hudhud. Nah ketika Nabi Sulaiman itu akan sholat dan berwudu, kemudian membutuhkan air, tugas utama biasanya diberikan kepada burung hudhud untuk mencari di mana sumber mata air yang bisa digali. Gitu. Akhirnya ketika pelaksanaan itu tiba, ketika job disk-nya sudah tiba, burung hudhud ini malah tidak ada. Nah, Nabi Sulaiman akhirnya agak marah. Kemana perginya hudhud? Kok dia tanpa izin? Harusnya kalau dia ini seorang pasukan, dia keluar dari barisan, pastinya harus lapor kepada sang komandan, gitu kan? Ya, secara strukturalnya pasti demikian. Tapi ternyata hilangnya burung hudhud ini tanpa seizin Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kemudian Raja Jin itu juga masih disuruh melakukan penggalian sumur ya. Nah, tengah-tengah penggalian hudhud ini baru kemudian datang kepada Nabi Sulaiman. Tuh. Nah, sebetulnya Nabi Sulaiman ini juga sangat marah. Marahnya kenapa? Hudhud kok tidak disiplin ya? Tidak disiplinnya itu bahwa dia sudah keluar barisan tanpa izin, tanpa permisi terlebih dahulu. Itu. Jadi kalau sudah dalam satu barisan, kita harus melakukan sesuatu yang struktural, di mana kita harus memulai izin terlebih dahulu. Bagaimana kemudian prosedural yang harus dilakukan oleh seorang pasukan kepada komandan, itu juga sangat jelas sekali. Gitu. Nah ini tidak, ya, hudhud begitu saja menghilang. Tetapi kemudian kemarahan Nabi Sulaiman itu sudah mulai meleleh karena hudhud mulai tawaduk kepada Nabi Sulaiman gitu ya, dengan melebarkan
sayapnya yang sangat indah itu di tanah, akhirnya Nabi Sulaiman itu mengerti, oh ya ternyata pasti kamu memiliki alasan tertentu dari keluar barisan tersebut. Nah di situ kemudian komandan dari burung hudhud ini, komandan dari pasukan burung ya yang bernama burung hudhud ini bercerita, Nabi di sana tadi itu saya menemukan seorang ratu perempuan. Nah di sana itu negerinya bernama Saba. Dalam tafsir Ibris diterangkan bahwa negeri Saba itu negeri yang sangat makmur sekali, kemudian sejahtera rakyatnya, lalu masyarakatnya juga taat hukum, ya pokoknya dia nggak endeso gitulah ya, masyarakat-masyarakat yang sudah madani dan modern. Lah, saking tentremnya, saking bersihnya kerajaan Saba itu, dalam tafsir Ibris itu juga diterangkan bahwa di sana tidak ada lalat, tidak ada nyamuk. Ya bayangkan, itu pasti nggak ada orang yang jualan baygon dan autan, itu pasti nggak ada, itu yang nggak laku, karena tidak ada saking bersihnya itu. Nanti mungkin bisa dicek dalam tafsir Ibris karangan Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Bisri Mustafa, ayahnya Kiai Haji Mustafa Bisri. Lah kemudian akhirnya Nabi Sulaiman itu menjadi penasaran siapa gerangan yang memimpin kok sampai negaranya seperti itu gitu. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah raja yang merajai dunia. Tentunya jika ada seorang pemimpin yang kemudian menjadi sesuatu yang menyainginya ya, tentunya beliau itu penasaran, bukan kemudian tidak mau disaingi, tidak, tapi beliau penasaran siapa, profilnya siapa yang memimpin itu gitu. Jadi raja dunia itu ada 4. Dalam tafsir Ibris itu diterangkan bahwa yang pertama itu, yang 2 itu muslim, yang kedua itu kafir. Yang muslim itu adalah Raja Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kedua adalah Raja Iskandar Dzulqarnain. Kemudian yang 2 kafir itu adalah satu Raja Namrud, yang kedua adalah Raja Bukhtanasr, raja yang pada masa Nabi Isa alaihissalam kalau tidak salah. Itu 4 raja itu yang merajai dunia. Bayangkan ya, dunia. Makanya kemudian di dalam tafsirnya Profesor Quraish Shihab itu diterangkan, raja yang merajai dunia itu, salah satunya Raja Iskandar Dzulqarnain itu pernah menjajaki Indonesia, yaitu di tempat di mana tempat tersebut tidak kena sinar matahari. Satu-satunya hanya di Maluku itu ya. Di tafsirnya itu disebutkan demikian. Kemudian kalau menurut siapa itu Dr. Fahmi Basa ya, dianggapnya bahwa Nabi Sulaiman itu juga nabi yang membangun Borobudur gitu kan ya, dalam bukunya Indonesia Negeri Saba itu. Tetapi kalau saya ya versi Gus Dur saja, bahwa Borobudur itu dibangun oleh Wangsa Syailendra. Itu. Baik, kemudian Raja Sulaiman ini, Nabi Sulaiman ini karena penasaran dengan pemimpin yang memimpin negeri Saba, maka Hudhud juga diberikan sebuah pekerjaan lagi. Kalau begitu, tolong antarkan surat dariku untuk ratu tersebut. Gitu. Akhirnya kemudian Nabi Sulaiman menulis sebuah surat yang diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin gitu. Jadi sebetulnya inti dari surat tersebut adalah bagaimana kemudian Nabi Sulaiman ini mengajak agar sang pemimpin tersebut, karena begitu tentremnya ya negeri Saba itu, agar dia tidak menyembah selain Allah. Karena Bilqis itu sudah dianggap ada yang keliru gitu loh. Yang disembah Bilqis itu keliru, sebetulnya bukan matahari. Nah, informasi ini tentunya adalah dari burung hudhud tersebut. Maka pergilah Hudhud seketika itu untuk menyampaikan risalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi Nabi Sulaiman juga memberikan pesan, tolong saat memberikan surat ini kepada Bilqis, lihat reaksinya. Jangan langsung ditinggal. Nah, itu. Jadi reaksi itu yang juga akan bisa menentukan feedback dari komunikasi antar negara, negara yang dipimpin oleh Ratu Bilqis dan negara yang akan dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Kemudian komunikasi atas ajakan ya, ajakan agar Ratu Bilqis ini menyembah kepada zat yang memang benar-benar harus disembah itu. Akhirnya
burung hudhud ini melaksanakan tugasnya sebagaimana tentara yang begitu taat kepada komandannya. Surat dijatuhkan, padahal kamarnya Ratu Bilqis itu berlapis-lapis dinding ya, berlapis-lapis ruangan. Berlapis ruangan ini sebanyak 7 ya. Kalau dalam keterangan tafsir itu dikatakan 7 ruangan sampai kemudian pada ruangan Bilqis. Ini tentu saja sesuatu yang tidak mudah gitu loh. Tetapi karena memang ini adalah sebuah tugas negara ya, tetap saja itu dilakukan dengan sangat baik sekali. Berarti hudhud ini adalah salah satu contoh tentara negara yang memiliki kapabilitas sangat tinggi di dalam melakukan pekerjaannya. Akhirnya surat itu jatuh di pangkuan Bilqis. Begitu membaca, Ratu Bilqis ini sangat, apa ya istilahnya itu, bukan terkesima, sangat gemetar sekali gitu, nervous dan sebagainya. Kemudian semuanya dipanggil, semua dewan istana yang ada di negeri Sabah itu dipanggil untuk menyikapi dari surat Nabi Sulaiman ini. Dari surat tersebut akhirnya para dewan istana itu banyak sekali pendapatnya. Ada yang meminta perang, ada yang meminta berdamai, ada yang meminta hanya sekedar memberikan hadiah dan sebagainya. Kemudian Ratu Bilqis hanya memilih jalan damai. Kenapa? Karena jika terjadi perang itu pasti akan terjadi kerusuhan, akan terjadi kerusakan, juga untuk memperbaikinya itu akan sangat susah. Itu kalau peperangan. Maka yang dipilih Ratu Bilqis adalah jalan damai. Gitu. Lah, akhirnya beliau melakukan sebuah diplomasi kenegaraan yang mana Ratu Bilqis tidak mengikuti. Artinya yang dalam step pertama itu Ratu Bilqis mengirim bala tentara sebanyak 1.500 laki-laki dan 500 seorang perempuan. Itu dikirim kepada Nabi Sulaiman untuk merespon suratnya. Responnya hanya memberikan hadiah. Padahal sebetulnya Ratu Bilqis itu hanya ngetes saja, itu saja. Jadi step pertama itu sebetulnya Ratu Bilqis ngetes. Artinya kalau Nabi Sulaiman ini betul-betul seorang nabi, maka dia pasti akan menolak hadiahku. Tetapi kalau Nabi Sulaiman ini adalah seorang raja, dia pasti akan menerima hadiahku itu. Jadi dia ngetes dulu benar tak enggak gitu. Nah, ini adalah kecerdasan Ratu Bilqis. Jadi tafsir mana saja itu mengatakan bahwa memang Ratu Bilqis itu wanita yang sangat cerdas. Lalu kemudian pergilah 1.000 tentara itu ya, nggak tanggung-tanggung nih 1.000 tentara gitu ya. Ndredeg lihatnya. 1.000 tentara ini membawa batu bata berupa emas. Nah, akhirnya sampailah mereka di istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, saat ada di sana, pemberian Ratu Bilqis, hadiah Ratu Bilqis itu ditolak oleh Nabi Sulaiman. Ya menolaknya ya tentunya tidak kasar karena Nabi Sulaiman itu adalah salah satu nabi. Tentu ya menolaknya itu tentu sangat halus sekali. Gitu. Kalau menurut Nabi Sulaiman, lah apa kok aku dikai emas? Lawang emas di negaranya Nabi Sulaiman itu dijadikan tapal kuda, dijadikan semacam keretanya gitu kok. Kemudian dikasih emas. Artinya dunia yang segitu itu, harta yang segitu itu tidak ada apa-apanya gitu oleh Nabi Sulaiman. Ya saking kayanya, kemudian ya pandangan dunia itu mungkin ya saking kecilnya ya. Karena beliau adalah seorang nabi. Akhirnya kemudian pasukannya Ratu Bilqis ini kembali dan hadiah itu juga kembali. Maka kemudian itulah Ratu Bilqis bahwa yakin dalam hatinya ternyata memang dia adalah seorang nabi. Bukan seorang raja yang bisa menerima hadiah pemberian mewah darinya. Lah, dari situ kemudian dikumpulkan lagi seluruh dewan istana untuk menyikapi step kedua. Sebetulnya Ratu Bilqis ini meskipun tidak melalui musyawarah gitu ya, beliau ini sangat bijak sekali, sampai saking bijaknya, jika kemudian mengeluarkan sebuah statement atau mengeluarkan sebuah pendapat ini pasti tidak akan merugikan banyak orang. Itu saking cerdasnya, saking bijaknya. Tetapi karena musyawarah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah kenegaraan, maka diadakanlah musyawarah dalam Dewan Istana. Saat itu kemudian Ratu Bilqis memutuskan untuk pergi sendiri bersama pasukan-pasukannya dalam diplomasi kedua untuk menemui Nabi Sulaiman alaihissalam.
Baik, selanjutnya akan kita sambung dalam part kedua tentang bagaimana Ratu Bilqis itu masuk Islam dan dia tetap menjadi seorang ratu di dalam negeri Sahabat. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.